Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ayah bunda semuanya yang ada di rumah. Kembali lagi bersama Sharing Parenting dengan SD ICT Al-Abidin Surakarta. Saya, Miss Enda Aprilia, pada hari ini akan bersama-sama membagikan tips untuk mendidik putra-putri kita yang disebut dengan generasi alfa. Baik, ayah bunda semuanya, berbicara tentang generasi alfa, sudahkah kita tahu bahwa putra-putri kita yang terlahir tahun 2010 hingga kurang lebih 2025 nanti disebut dengan generasi alfa? Wah, tentu saja dengan banyaknya referensi, kemudian penggunaan media sosial, serta wawasan yang luas dari ayah bunda semuanya, pasti banyak yang sudah mengetahuinya. Ya, betul sekali juga bahwa salah satu cirinya adalah mereka terlahir ketika teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat. Oke, ayah bunda, marilah kita sama-sama sejenak untuk melihat perkembangan teknologi maupun media sosial di sekitar kita. Ketika kita ingin berbelanja atau membeli sesuatu untuk kehidupan sehari-hari, kita tidak perlu keluar rumah sekarang. Cukup menggunakan gawai atau handphone, memesannya menggunakan transaksi elektronik melalui m-banking misalnya, dan barang akan dikirimkan ke rumah kita. Sama saja ketika kita ingin mencari sekolah untuk putra-putri kita, maka kita juga bisa mencari info tidak dari datang ke sekolah itu langsung, melainkan melalui media sosial yang ada. Kemudian, contoh yang ketiga, saat ini banyak sekali bidang pekerjaan yang dibantu dengan teknologi. Nah, tahukah ayah bunda, misalnya untuk pembayaran listrik, kemudian air, dan sebagainya, sekarang sangat mudah sekali kita tunaikan. Nah, otomatis bagaimana di masa depan kita nanti ataupun anak-anak kita akan sangat bergantung dengan teknologi. Maka dari itu, tips parenting mendidik generasi alfa yang sudah sangat akrab dengan teknologi sangat penting adanya. Baik, selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri generasi alfa selain akrab dengan teknologi? Nah, yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa mereka juga disebut dengan the instant technology generation. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Supaya hidup kamu enak nantinya, banyak uang. Enggak juga, karena zaman itu berkembang. Saya yakin semua orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Tapi sayangnya, terbaik itu masih menjadi sesuatu yang subjektif. Jangan-jangan terbaiknya terbaik untuk kita, bukan untuk si anak. Nah, banyak sekali orang tua yang saya ketemukan, terutama di Indonesia, masih merasa bidang-bidang yang cukup menjanjikan adalah bidang-bidang kedokteran, arsitektur atau insinyur, sama pengacara. Padahal tahu nggak, ternyata lintas generasi itu sudah sangat berbeda karirnya. Zaman papa mama saya adalah zaman-zaman yang namanya tuh Gen X. Karir-karir yang berkembang adalah orang-orang yang di dunia profesional, memang benar seperti dokter, insinyur, dan lawyer. Karena saat itu perang dunia baru selesai. Mereka pakai bajunya rapi, ke kantor 9 to 5. Sedangkan kalau generasinya kakek saya, itu namanya baby boomers. Nah, di zamannya baby boomers tuh yang cukup menghasilkan adalah para penemu. Jadi kalau kamu itu scientist atau ilmuwan, penemu, zamannya kakek saya, kamu akan sukses. Sedangkan sekarang nih, angkatan saya adalah Gen Y atau anak-anak millennials. Nah, orang-orang sudah berubah lagi. Ya, lihat deh yang sukses siapa? Facebook, Google. Yang kita nggak kerja 9 to 5, kita pakai bajunya santai, tapi semuanya ke era digital. Secara psikologis yang dicari nggak hanya materi, tapi kepuasan batin.
rasa ingin kontribusi. Nah, dari 3 lintas generasi ini saja karir yang menghasilkan sudah berbeda tipenya, ya kan? Kalau untuk anak-anak yang saat ini di usia SMP SMA, mereka adalah Gen Z. Gen Z nantinya mereka itu disebutnya the instant technology generation, karena mereka sudah sangat berkembang di dunia teknologinya. Di majalah Forbes ditulis ada 10 karir yang bergaji besar yang bahkan 10 tahun lalu belum ada. Contohnya tuh seperti social media manager, 10 tahun lalu belum ada lah ya, sekarang tuh besar sekali. Atau application developer, 10 tahun lalu apa sih aplikasi, kalau sekarang itu adalah suatu bidang yang menjanjikan. Nah, artinya apa? Saya berharap dengan fakta ini bahwa sekarang banyak sekali karir-karir terbaru yang punya sumber penghasilan yang sangat besar, bisa membantu orang tua untuk berpikir tidak hanya harus jadi karir tertentu seperti yang tadi ya, dokter, pengacara, insinyur, supaya hidup kamu enak nantinya, banyak uang. Enggak juga, karena zaman itu berkembang. Makanya para orang tua harus rajin juga menggali informasi. Baik Ayah Bunda, demikian tadi sekilas video penjelasan mengenai The Instant Technology Generation. Dari video tersebut, kita sama-sama kembali tersadar bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh generasi Alpha nanti tidak hanya pada pendidikan yang tepat, melainkan bagaimana pekerjaan yang ada sudah sangat akrab dengan teknologi. Meskipun demikian, bekal pendidikan sejak dini sesuai dengan karakteristik mereka sangat penting adanya. Nah, langsung saja, bekal itu apa saja sih? Kita akan membahasnya satu persatu ya. Untuk yang pertama, tips mendidik generasi Alpha adalah mari sama-sama mendidik dan menanamkan ilmu agama kepada putra-putri kita. Kembali lagi bahwa setiap manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah saja. Dan putra-putri kita kelak lah yang akan selalu mendoakan kita setiap saat. Kemudian juga berbakti kepada kita tidak terbatas oleh usia. Nah, untuk pendidikan agama ini, cara yang paling tepat adalah dengan memberikan contoh serta menemaninya setiap hari. Misalnya, dimulai dari bangun tidur. Kita bisa mengajak putra-putri kita berdoa. Kemudian, sholat bersama. Dilanjutkan lagi, Allah juga menurunkan kitab Al-Quran untuk dibaca sehari-hari menjadi sebuah amal ibadah dan pedoman untuk kita. Sejak kecil, orang tua atau kita pun juga seharusnya mengajak Ananda belajar membaca Al-Quran bersama. Kemudian yang ketiga, biasakan untuk selalu menerapkan adab-adab Islam. Baik, untuk tips yang kedua adalah memberikan pendidikan karakter serta nilai cinta keluarga. Ayah Bunda, pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti yang juga seharusnya kita tanamkan sejak kecil. Apa sih fungsi dari pendidikan karakter itu? Fungsinya adalah untuk membentuk kehidupan menjadi lebih baik. Nah, karakter apa saja yang seharusnya dimiliki oleh generasi Alpha? Yang pertama adalah jujur. Ketika dalam kehidupan sehari-hari, putra-putri kita terbiasa untuk bersikap jujur, maka selama masa perkembangannya hingga ketika mereka dewasa, mereka akan selalu bersikap sportif. Yang kedua, karakter yang perlu ditanamkan adalah pantang menyerah. Nah, pantang menyerah ini dapat kita ajarkan sejak kecil, mulai dari hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Misalnya, ketika mereka memiliki proyek atau tugas dari sekolah. Sudah saatnya kita membimbing dan memandu mereka agar menyelesaikannya dengan tuntas. Nah, kita bisa mulai menanyakan dengan
apa sih proyek atau tugas hari ini, kemudian bagaimana perintahnya. Lalu, kita juga bisa mendampingi bagaimana cara menyelesaikannya. Bila ada kesulitan, inilah saat yang tepat untuk kita membantu putra-putri kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Bila kita perlu sebuah objek dari apa yang ada di sekitar kita, kita bisa mengambilnya. Nah, hingga di bagian akhir, ketika mereka bisa berhasil menyelesaikan tugas itu, maka mereka sudah berhasil untuk belajar karakter pantang menyerah. Kemudian yang ketiga, karakter yang perlu dimiliki oleh generasi alfa adalah kreatif. Nah, kreatif ini sering kita artikan sebagai out of the box atau sesuatu yang baru. Nah, sama saja. Tantangan generasi alfa di masa depan adalah mereka diminta untuk bersikap kreatif terhadap sesuatu. Nah, untuk siswa berusia SD, seperti yang ada di sekolah kami, jiwa kreatif ini bisa kita tanamkan dengan membuat karya. Bisa dalam bentuk karya digital maupun karya handicraft atau kerajinan tangan. Begitu ya Ayah Bunda. Nah, sebagai contohnya, kita akan berusaha bareng-bareng atau bersama-sama untuk membuat sebuah model origami. Nah, seperti apa? Mari kita ambil selembar kertas origami segi 4, atau ayah bunda di rumah bisa mengambil kertas kemudian memotongnya menjadi sebuah bentuk persegi yang sama panjang dengan ukuran bisa minimal 15 atau 10 cm. Baik, ayah bunda, kita sudah sama-sama memegang sebuah kertas origami. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita bisa mengasah karakter kreatif dari seni melipat kertas ini. Nah, dan bahkan di referensi lain ditulis bahwa manfaat origami tidak hanya untuk melatih dan juga meningkatkan kreativitas, melainkan juga melatih kemampuan motorik halus Ananda. Kemudian selanjutnya, kemampuan untuk berpikir secara runtut, bersabar, patuh pada perintah ketika mereka belajar dengan orang tua ataupun guru origaminya. Dan selanjutnya adalah nanti ketika orang tua bersama-sama membuat origami dengan anak, maka bonding atau kedekatan atau cinta kasih antara orang tua dengan anak akan semakin meningkat. Begitu. Langsung saja ayah bunda, kita akan sama-sama membuat sebuah origami cup atau origami gelas. Nah, kita bisa mengambil sebuah kertas origami, bisa yang bagian sisi satunya berwarna, satunya putih. Atau bila yang dimiliki sama-sama warnanya, nanti bebas untuk melipatnya. Nah, sekarang kertas segi 4 ini akan kita rubah posisinya menjadi seperti ini. Anggap bagian belakang kertas adalah meja untuk melipat. Nah, bagian putih ada di bagian atas, yang berwarna bagian bawah. Bisa juga nanti bagian motif di bagian belakang tertutup atau yang polos bagian depan. Nah, tips untuk ayah bunda juga tidak perlu disampaikan misalnya ini sebelah kanan atau kiri, tapi langsung saja mari kita pertemukan bagian ini dengan ini, misalnya seperti itu. Langsung saja ya, mari kita pertemukan bagian bawah dengan atas, kita lipat, kemudian kita tekan yang kuat sehingga menjadi sebuah segitiga yang sama. Nah, lalu ambil kertas bagian depan, kita lipat turun ke bawah sampai batas bagian bawah.
seperti ini. Lalu kita buka kembali. Nah, otomatis akan ada bekas sisa lipatan di sini. Nah, kita akan melipat ujung bagian sini ke arah bekas lipatan di sini ya, ayah bunda dan teman-teman semua. Nah, untuk bagian satunya sama. Kita akan melipat ke ujung sini. Lalu, ini bagian atas, ada 2 lembar yang terbuka. Kita akan melipat yang bagian depan ke bawah. Seperti ini. Dan kita sudah menyelesaikannya. Untuk tahap akhir, kita akan memasukkan jari-jari kita di sini. Dan tara! Origami cup pun jadi. Kita bisa menggunakannya untuk wadah permainan ataupun kado atau benda-benda lain yang akan kita berikan kepada teman-teman atau putra-putri kita. Baik, ayah bunda, untuk tips yang ketiga adalah memberikan pendidikan teknologi sejak dini untuk generasi alfa. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa saat ini penggunaan teknologi sudah sangat berkembang hingga ke bidang pekerjaan. Banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang sudah sangat terbantu dengan adanya teknologi. Untuk yang pertama, ketika biasanya kita menyelesaikan administrasi sekolah harus datang ke admin ataupun TU, saat ini kita bisa dengan mudah menggunakan handphone untuk melakukan transaksi pembayaran dengan mobile banking atau bahkan internet banking. Kemudian yang kedua, dulu perpanjangan SIM, kemudian juga perpanjangan KTP, dilanjutkan juga misalnya pembuatan paspor atau perpanjangan paspor harus di tempat asal seseorang. Nah, saat ini dapat dengan mudah kita lakukan secara online karena seluruh data sudah terhubung antar kota bahkan pulau di Indonesia. Dan yang ketiga, misalnya kita dulu akrab sekali dengan bapak pos atau tukang pos. Nah, saat ini nih sudah hampir atau jarang kita lihat ya ayah bunda. Itu tanda atau bukti bahwa teknologi yang terus berkembang juga akan berpengaruh terhadap jenis-jenis lapangan pekerjaan di masa depan. Oleh sebab itu di awal kami sampaikan bahwa kita perlu memberikan bekal pendidikan teknologi sejak kecil. Nah, apakah ada ya sekolah yang sudah memberikan bekal itu? Tentu saja sudah ada. Dan salah satunya adalah SD Information and Communication Technology Al-Abidin atau SD ICT Al-Abidin Surakarta. Kami adalah sekolah terinovatif di Jawa Tengah, bahkan di tingkat nasional, karena kami adalah sekolah pertama yang mengintegrasikan kurikulum nasional, ditambah juga dengan kurikulum intern berupa pendidikan agama, dan juga sebagai unggulan adalah kurikulum teknologi. Kami memiliki slogan Fun Coding School, sekolah coding yang menyenangkan. Karena coding ini merupakan salah satu modal atau bekal yang nanti akan memberi banyak manfaat untuk putra-putri kita. Nah, Miss, coding itu kan sulit ya, Miss. Coding itu kan skrip yang diketik pakai bahasa Inggris, nanti masih ada kodenya, seperti misalnya garis miring, titik, slash,
Dan itu panjang banget dari atas ke bawah gitu ya Miss, biar nanti ada program yang jalan di komputer kita. Nah, Ayah Bunda, saat ini coding sudah sangat berkembang, sama juga dengan bagaimana teknologi yang ada di sekitar kita. Coding, menurut penjelasan yang singkat, adalah perintah yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita buat agar ada satu program yang dapat dijalankan di komputer kita. Nah, untuk saat ini, coding di SD ICT Al-Abidin Surakarta sudah menggunakan salah satu kurikulum yang mendunia, yaitu menggunakan code.org. Kami juga melatih kemampuan coding anak melalui berbagai media, misalnya melalui Scratch dan yang lainnya. Dan di SD ICT Al-Abidin Surakarta tidak hanya ada bekal itu saja, tetapi ada bekal bahasa Inggris, dan juga ada pendidikan Al-Quran. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak videonya berikut ini. Teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan di masa depan, nyaris tidak ada pekerjaan yang tidak terkait dengan teknologi. Adalah bijak jika orang tua membekali anak dengan kemampuan masa depan. Menyadari hal itu, Yayasan Al-Abidin berkomitmen berkontribusi untuk menyiapkan generasi yang bukan hanya berkemampuan literasi teknologi, namun juga berakhlak Islami. Adalah SD Information and Communication Technology Al-Abidin yang dirancang sebagai sekolah dasar teknologi pertama di Indonesia. Menguasai bahasa internasional merupakan keharusan bagi generasi alfa. Karena bahasa Inggris juga diajarkan ke anak sebagai bekal komunikasi dengan dunia global. Selain bahasa Inggris, coding juga merupakan bahasa universal. Menguasai bahasa komputer ini merupakan salah satu kunci kesuksesan. Computational thinking skill juga akan efektif tersampaikan dengan berlatih coding. Coding diajarkan pada siswa SD ICT Al-Abidin sejak kelas 1 SD. Oleh karenanya, pilihan tepat jika ayah bunda mempercayakan pendidikan Ananda di SD ICT Al-Abidin Surakarta, the best technology school. Ayah bunda, untuk tips parenting generasi alpha yang keempat adalah mengatur batas waktu penggunaan gawai atau gadget, serta memberikan penambahan life skill atau kecakapan hidup kepada Ananda. Seperti yang disampaikan tadi, meskipun generasi alpha adalah generasi yang akrab dengan teknologi, bukan berarti kita tidak memberikan batasan ataupun aturan dalam menggunakan gawai ataupun gadget. Kita bisa membuat aturan dengan bentuk sebuah kesepakatan dengan anak. Misalnya, anak atau putra-putri kita hanya boleh menggunakan gadget maksimal selama 30 menit dalam sehari. Setelah mereka menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, misalnya nanti di awal ada kesulitan ataupun Ananda masih merengek atau menangis, bisa dilaksanakan secara pelan-pelan. Dan di akhir nanti, apabila kesepakatan itu telah terbentuk, otomatis ke depannya ketika waktu maksimal sudah terlampaui, maka Ananda akan dengan mudah meninggalkan gawai atau gadget itu. Dan selanjutnya, ketika Ananda sudah tidak lagi terlalu sering bermain gawai,
kita bisa memberikan bekal berupa life skill atau kecakapan hidup. Misalnya apa? Kita bisa sesuaikan dengan minat dan bakat Ananda. Kalau di SD ICT Al Abidin Surakarta, ada yang sudah bisa memainkan drum. Kemudian ada yang sudah bisa memainkan piano. Ada juga yang bisa bernyanyi, tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa Inggris. Ada juga yang mulai untuk menjadi penulis cilik. Nah, seperti itu. Dan bahkan ada juga nih yang di rumah itu les untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana cara menemukannya? Kita bisa mengamati dari keseharian yang dilakukan oleh putra-putri kita. Baik, demikianlah tadi Ayah Bunda, tips dan motivasi parenting Yayasan Al Abidin Surakarta bersama SD ICT Al Abidin. Dan untuk selanjutnya, semoga tips ini tadi dapat kita laksanakan bersama-sama sehingga cinta kasih dan komunikasi antar anggota keluarga dapat terus terjalin sehingga keharmonisan akan dapat kita raih. Baik, saya Miss Enda Aprilia mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berbagi dan sharing hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.